Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelsa Dwi Hartono, JGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Berikut ini merupakan kegiatan wawancara dengan pimpinan sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam, Bu Jelsa. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Ibu. Ya, di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan kebijakan kepemimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, berkenan Ibu saya wawancara? Siap. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika bisa dikatakan benar lawan benar, itu masalah tersebut adalah dilema etika. Baik, ya. Ya, untuk pertanyaan nomor 2 Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Baik, ya. Untuk nomor 3 Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Ibu biasanya lakukan selama ini? Langkah yang dilakukan adalah menentukan penyebab permasalahan, Ya. menentukan siapa yang terlibat, Ya. menanyakan kepada orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Wah, banyak sekali Ibu ya, Ya, untuk ya. langkah-langkahnya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang baik secara jangka panjang. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yang nomor 5, hal-hal apa saja juga nih yang selama ini atau merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama benar. Dalam mengambil keputusan menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan juga bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Ya. Jika masalah itu berat, saya melakukan solusi langkah-langkah yang sudah disebutkan pada poin nomor 3 tadi. Oh ya, baik. Selanjutnya Ibu, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan, selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder, Ya. wali murid, orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mempunyai permasalahan, jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Ya, jadi dengan beberapa pihak Bu ya, begitu nggih? Ya. Terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi,
pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Oh, pelajaran yang dapat saya ambil, saya menjadi lebih kebijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Wah, jadi Ibu lebih bijaksana ya Bu dalam mengambil sebuah keputusan, betul Bu Nggih? Terima kasih. Saya kira cukup wawancaranya dengan Ibu Kepala Sekolah di TK PGRI 2 ini. Semoga kedepannya dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar lebih bijaksana ya Bu ya. Semoga bermanfaat Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Jumrotin Aziza. Ya. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Berapa lama kira-kira? Tidak banyak kok Bu. Iya. Kita berbincang santai saja terkait dengan ini saya sudah sampai di modul 3.1. Kebetulan untuk memenuhi tugas yang akan saya kumpulkan juga ini mengenai dengan wawancara dengan pimpinan sekolah. Berkenan Bu Jumrotin Aziza? Iya, berkenan. Terima kasih waktunya. Baik, Ibu, ini untuk wawancara yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau tujuan moral? Hampir mirip ya antara dengan dilema etika dan rujukan moral, tetapi ada perbedaannya yang signifikan. Kalau di dilema etika itu kita itu berhadapan benar dengan benar. Dimana di situasi itu ketika kita harus mengambil keputusan dan memilih keputusan itu, kedua-duanya kita anggap sebagai pilihan yang benar. Jadi kita butuh banyak pertimbangan, kemudian kita butuh banyak komunikasi dan masukan, termasuk kita butuh merefleksi diri bagaimana jika kita mengambil keputusan ini yang kita anggap benar, kemudian bagaimana juga karena ini sama-sama benar, jadi saya rasa memang harus butuh banyak pertimbangan. Baik. Ya, selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, kalau tadi kan kita berbicara tentang dilema etika ya yang sama-sama benar. Kalau yang dilema moral itu kita merasa benar, tetapi yang kita hadapi adalah sesuatu hal yang situasinya yang tidak sesuai atau dianggap kita salah gitu ya. Nah, kalau seperti itu mungkin kita mudah mengambil keputusannya karena kita tahu posisi benar dan salah. Tetapi untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tadi, sebenarnya kita itu harus mengumpulkan banyak fakta atau beberapa hal yang kita jadikan pijakan untuk mengambil keputusan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, misalnya dalam konteks dilema etika itu siapa saja yang terlibat, kemudian apa yang dihadapi, menganalisis kebenarannya sampai berapa persen, kemudian jika ada alternatif lain, kemungkinan besar kita mengambil alternatif itu berapa persennya, kemudian sebelum kita mengambil final keputusan, kita tentu merefleksi kembali. Kita kembalikan lagi apakah keputusan yang kita ambil nanti efeknya ke depan itu seperti apa, dan itu jadi pertimbangan. Ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang akan Anda lakukan selama ini, yang biasa dilakukan Ibu selama ini? Tentu kita tidak lepas dari fakta ya.
dari hal-hal yang tentunya berpengaruh dari kejadian itu, pasti ada faktor pendukungnya, dan faktor ini kita jadikan fakta-fakta apa saja yang kita bisa kita tarik kesimpulannya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa selain fakta yang kita temui, siapa saja yang terlibat. Kemudian ketika kita mengambil keputusan, benarnya itu sampai berapa persen tingkat kebenarannya. Kemudian membuat kita punya planning, harus punya planning. Jika planning A ini kita anggap sangat sesuai, ternyata di tengah jalan ternyata planning itu tidak sesuai, nanti otomatis kita harus punya planning selanjutnya atau alternatif selanjutnya. Jadi kita punya beberapa rencana A, rencana B, sampai kita menemukan yang terbaik dari beberapa hal yang kita nanti ambil keputusan tadi. Jadi sebelum kita membuat keputusan, kita merefleksi. Sekali lagi kita merefleksi diri lagi, apakah keputusan yang kita ambil tadi sesuai atau ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang saya anggap efektif ya, selama saya menghadapi dilema etika adalah saya harus mengetahui siapa yang terlibat, kemudian bagaimana bisa terjadi, itu yang paling penting. Jadi kita mengambil titik poinnya di situ, siapa yang terlibat, kemudian bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut, kemudian apakah sifatnya itu urgent, mendesak, atau biasa saja. Itu kan juga mempengaruhi nanti ketika kita mengambil keputusan tersebut. Karena kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan penting atau keputusan sulit itu harus cepat, harus, kalau sekarang kan tidak hanya spontan, tapi kita kalau spontan kan kita nanti jatuhnya tidak memikirkan yang di belakang, tetapi sat-sat gitu. Gerak cepat gitu ya. Gerak cepat seperti itu. Nah, hal-hal apa saja lagi nih selama ini yang merupakan tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya karena ini masalah benar ya. Sama-sama benar, kita merasa yang terlibat dalam hal ini sama-sama mempunyai kekuatan kebenaran. Jadi saya tidak akan berpihak. Dalam artian saya tidak akan menguntungkan si A dan saya tidak akan menguntungkan si B, atau saya tidak akan merugikan salah satunya ya. Jadi kita berada di tengah, bagaimana kita memposisikan diri mengambil keputusan itu biar keduanya tidak sama-sama merasa dijatuhkan atau merasa dirugikan, atau merasa keputusan yang kita ambil ini kurang adil. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita bahwa sebelum kita mengambil keputusan itu tentunya sudah ada komunikasi terlebih dahulu dengan pihak, komitmen juga. Ya. Nah, apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu juga langsung akan menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Ibu akan jalankan? Kalau untuk masalah dilema etika ini, tentunya kita tidak terjadwal ya. Karena bukan tidak terjadwal yang bagaimana, tidak. Kita lihat kasusnya terlebih dahulu. Kan kita tidak mungkin di bulan Januari kita menyelesaikan itu padahal belum ada kasus kan gitu ya. Jadi mengada-ada. Kan tidak mungkin kita ketika kita membuat program di bulan ini kita menyelesaikan itu, tidak mungkin seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi kasus seperti ini, jadi kita mulai dari analisis tadi, siapa yang terlibat, kasusnya bagaimana. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan jika kita mengambil keputusan ini seperti apa, dan tidak lupa kita memusyawarahkan atau kita berbicara dengan segenap elemen yang ada di lembaga tersebut. Jadi
kalau misalnya dengan tadi tanya kepada saya apakah ada jadwal khusus, tidak ada. Karena kasus seperti ini biasanya sifatnya insiden, jadi tidak munculnya tiba-tiba dan tidak bisa kita tebak nanti bulan ini muncul kasus ini ya. Jadi tidak ada jadwal khusus Ya, begitu ya. jadwal Ya, khusus. baik. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Yang pertama, saya sebagai seorang manajer ya di lembaga saya, tentunya sebelum saya mengambil keputusan, tentu kita nanti merefleksi diri terlebih dahulu. Kemudian, jika memang saya tidak menemukan titik terang itu, saya tentu akan meminta pertimbangan kepada orang yang mungkin lebih profesional dari saya, lebih memahami, atau orang yang pernah mengalami kasus seperti ini. Jadi saya minta pertimbangannya dia. Salah satu masukan buat saya ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak menutup diri untuk menerima masukan dari luar, baik itu dari bawah ya, dari teman-teman atau juga dari komite atau yayasan. Jadi ketika dilema ini kita anggap sebagai sesuatu hal yang serius atau hal yang urgent ya, jadi ada beberapa hal yang nantinya pastinya akan saya mintai pertimbangan gitu, mengambil Bisa di pihak luar ya. Nah, tak terasa ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Yang paling penting adalah ketika kita mengambil keputusan atau sebelum kita mengambil keputusan, tentu banyak hal faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, dan itu dijadikan bahan pertimbangan, bahan pijakan, bahan kekuatan saya bisa mengambil keputusan. Luar biasa sekali sharing-sharingnya Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih waktunya sudah meluangkan dalam kegiatan wawancara yang singkat ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat juga untuk saya, terutama dalam program guru penggerak ini. Ya. Terima kasih waktunya Ibu, dan juga sehat selalu. Sehat selalu juga, semoga sukses. Amin, ya. terima kasih. Semoga nanti kedepannya bisa diterapkan benar-benar diterapkan dan bermanfaat. Terima kasih. Sukses selalu ya. Terima kasih. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Thank you.